Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Tutorin. Oke, di video ini kita akan belajar ya teman, cara agar nantinya untuk privasi kita itu tetap aman dan terjaga. Jadi di sini teman-teman tuh perlu untuk menyeting HP-nya atau mungkin matikan beberapa fitur yang ada di HP-nya ya. Agar nantinya seperti yang tadi saya katakan ya, yaitu privasi kita itu terjaga. Misalkan data kita gitu ya, foto kita, video kita, suara kita, bahkan penggunaan HP kita gitu ya, seberapa lama kita menggunakan sosmed, membuka apa saja dan lain sebagainya ya. Nah, gimana ya teman untuk cara settingnya? Di sini langsung saja ya teman kita praktekkan. Di sini untuk cara settingnya ya teman, untuk pertama kalinya silahkan teman bisa setting dulu di bagian Google Chrome di HP-nya. Kita buka Google Chrome seperti ini. Nah, di sini kita tinggal klik saja ketika di pojok kanan atas. Buka bagian setelan ya teman, seperti itu. Nah, di bagian setelan silahkan teman bisa pilih lagi bagian privasi dan keamanan yang ini ya. Kemudian di bagian ini kita tinggal pilih lagi bagian privasi iklan ya, kita klik saja. Nah, di sini ada 3 setting yang perlu kita setting. Yang pertama yaitu topik iklan, kita klik saja. Nah, di sini teman bisa langsung membaca saja ya. Topik didasarkan pada histori penjelajahan terbaru Anda dan membantu membatasi informasi yang dapat dipelajari situs dan partner iklannya tentang Anda guna menampilkan iklan yang dipersonalisasi kepada Anda. Jadi di sini untuk setiap situs itu bisa langsung membaca histori kita ya, penelusuran apa saja dari Google dan lain sebagainya. Jadi di sini data kita benar-benar dimanfaatkan oleh situs gitu ya. Nah, di sini langsung saja kita bisa nonaktifkan saja seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua kita kembali, yang kedua yaitu iklan yang disarankan situs ya, kita klik seperti ini. Ini tuh sama seperti tadi, teman bisa langsung baca situs web dan bla bla bla, itu bisa menggunakan data kita ya. Misalkan seberapa lama kita membuka situs, membuka sosmed dan lain sebagainya. Ini tuh sangat berbahaya sekali ya, yang di sini kita mungkin untuk privasi kita itu ingin sangat terjaga. Jadi teman bisa matikan saja ya. Kemudian kita settingan yang ketiga, kita kembali yaitu pengukuran iklan, kita klik. Nah, di sini juga sama ya, semuanya itu kita diukur ya teman, seperti tadi ya, seberapa penggunaan HP kita dan lain sebagainya. Benar-benar ya teman, untuk data kita itu digunakan oleh situs ya. Jadi perlu kita matikan saja seperti ini ya. Nah, setelah kita setting yang ini, selanjutnya kita lanjut ya, langkah kedua, kita keluar dari Google Chrome. Silahkan teman buka saja untuk pengaturan di HP-nya atau setelan seperti itu. Nah, di sini silahkan geser aja ke bawah, cari setelan Google ya, Google yang ini. Kita klik saja seperti ini. Nah, di sini kita tinggal pilih semua layanan ya. Kita klik semua layanan. Nah, di sini silahkan teman tinggal geser aja ke atas, balik bagian privasi dan keamanan ya. Yang ini menu privasi dan keamanan. Lalu yang pertama yaitu iklan ya teman, yang ini iklan, kita klik saja seperti ini ya. Nah, di sini kita geser, pilih privasi iklan ya, kita klik saja seperti ini. Nah, di sini kita tinggal matikan saja ketiganya. Ini tuh sebenarnya settingannya itu sama seperti tadi, namun untuk yang ini dibuat di semua aplikasi ya. Kalau tadi kan di Google Chrome saja, kalau yang ini tuh di semua aplikasi di HP Android kita ya, termasuk game, aplikasi sosmed dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan data kita ya. Yang pertama topik iklan, kita nonaktifkan. Kemudian kita kembali, iklan yang disarankan aplikasi kita nonaktifkan. Ketiga yaitu pengukuran iklan juga kita nonaktifkan saja seperti itu ya. Nah, setelah kita setting, kita kembali lagi ya. Nah, di bagian ini langsung aja kita hapus saja untuk ID iklan kita ya, agar nantinya iklan itu tidak bisa menampilkan lagi ya teman ke HP kita, dan tentunya privasi kita itu tetap terjaga ya teman. Kita klik saja hapus ID iklan, di sini hapus ID iklan seperti itu ya teman. Nah, setelah terhapus, di sini settingan selanjutnya kita kembali. Nah, di bagian ini silahkan teman bisa pilih lagi bagian penggunaan dan diagnostik ya teman, yang ini penggunaan dan diagnostik, kita klik. Nah, ini tuh sebenarnya juga sama ya, ini untuk semua penggunaan di HP kita ya, seberapa lama kita memegang HP kita, kemudian kita melihat apa saja gitu ya, kita mengklik apa saja, umur kita, bahkan ya teman ketika kita memasukkan umur kita, misalkan tanggal lahir, tempat tanggal lahir dan lain sebagainya, itu juga sama ya, ini digunakan oleh internet gitu ya, digunakan oleh Google.
Nah, jadi perlu teman-teman tuh matikan saja yang ini, penggunaan diagnostik seperti itu ya. Nah, selanjutnya ya teman, kita kembali. Nah, ini yang ketiga yaitu personalisasi menggunakan data yang dibagikan. Ini juga sama ya teman. Jadi di sini ada data yang dibagikan. Biasanya itu data di HP kita ya, seperti kontak, kemudian nantinya juga tanggal lahir kita, nomor HP kita, email kita, dan lain sebagainya ya. Jadi teman tuh harap hati-hati ya untuk privasinya. Di sini kita bisa matikan saja di bagian Gmail. Namun teman tuh apabila seorang pengembang itu teman tidak usah matikan saja ya. Karena untuk data ini tuh dibagikan kepada Google. Jadi Google itu bisa mengembangkan sebuah aplikasi atau mungkin apa seperti itu ya. Nah, setelah kita setting di bagian Google ini, selanjutnya ya teman, kita kembali. Nah, di bagian awal pengaturan ini kita bisa lakukan pencarian saja di pojok kanan atas. Lalu cari saja DNS pribadi ya. DNS pribadi yang ini ya. Kita tinggal klik saja seperti ini. Nah, di sini DNS pribadi kita klik. Nah, di sini kan biasanya itu di bagian nonaktif ya. Namun di sini kita bisa aktifkan saja di bagian nama host penyedia DNS pribadi. Kita klik, kemudian silakan teman bisa masukkan saja yaitu dns.edguard.com ya. Ini nantinya ya gunanya agar untuk iklan-iklan yang masuk ke HP kita itu bisa diblokir ya teman, termasuk iklan di dalam aplikasi, di dalam Google Chrome dan lain sebagainya. Misalkan di game itu juga bisa keblokir. Namun di sini tuh ada kekurangannya. Jika mungkin teman itu menggunakan VPN ya tidak usah diaktifkan ya untuk DNS pribadi ini. Namun jika tidak menggunakan VPN seperti punya saya, ini saya tidak menggunakan VPN, jadi kita bisa aktifkan saja yang DNS pribadi dengan host dns.edguard.com. Kemudian kita tinggal klik saja simpan seperti itu ya teman. Nah, setelah kita setting yang ini bagian yang terakhir ini juga sangat penting sekali ya teman. Kita kembali di pengaturan awal, silahkan teman geser aja ke atas, cari pengaturan aplikasi ya teman, atau mungkin manajemen aplikasi itu juga sama, kita klik saja. Nah, di sini caranya kita tinggal cari saja untuk aplikasi yang mungkin mencurigakan ya teman, yang terinstall di HP kita ya. Biasanya itu yang sering terjadi, itu aplikasinya itu tidak ada logo aplikasinya. Bisa juga ya teman, itu tidak ada namanya, itu juga sering terjadi ya. Karena biasanya itu keinstall otomatis ketika kita menginstal sebuah aplikasi di internet atau mungkin dari Google Chrome gitu ya. Nah, di sini saya contohkan ya, kalau di punya saya, ini tuh tadi saya melihat ya teman untuk aplikasi yang saya curigai ya. Nah, di sini yaitu namanya phone service ya. Ini tuh tidak ada logo aplikasinya. Mestinya ini tuh sangat mengganggu sekali ya, dan biasanya itu ini adalah aplikasi iklan yang diam-diam mencuri data kita. Jadi privasi kita itu sangat tidak aman ya. Jadi teman-teman itu wajib menghapusnya, atau mungkin aplikasinya itu bisa juga tidak ada namanya gitu ya. Kita tinggal klik seperti ini. Nah, di sini kita bisa hapus instalan yang bawah. Kita tinggal klik OK saja ya. Nah, setelah seperti itu tentu bisa cari lagi untuk aplikasinya apakah ada yang mencurigakan lagi atau mungkin tidak ya. Nah, di sini setelah kita setting yang tadi, mestinya ya teman untuk data kita dan privasi kita itu akan 100% terjaga ya teman, dan aman ya teman. Nah, jadi seperti itu caranya.